واقضي حاجاتنا واصلح أجسادنا ووسع أرزاقنا وبعدنا من كل بلاء زدنا علما نافعا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا من استمنها هنا بسبب الأجر خصوصا للأبي سجى أحمد بن حسين الأصبهاني rahimahullahu ghufran dzunubahum wa nabarakallahu wa madkhalahum wa jalla jannata masahum sayyidul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بلغنا مكة والمدينة لزيارة حرامك وحرام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يسرا لا عسرا وعلى الصحة والعافية والسلامة والنجاة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه lillahi ta'ala. Kaum muslimin hadirin jamaah sekalian, baik kita melanjutkan kajian kitab kita. Sesi yang pertama kesempatan bertanya, satu penanya aja biar waktunya kebagian untuk lanjutan kitab. Silakan. Alat tadi mic-nya mana? Sana ya, silakan. Yang megang mic silakan. Sini aja yang megang mic, silakan. Jauh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang mazhab di Indonesia kan yang kita kenal mazhab Syafi'i. Kan ada mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki gitu ya. Kenapa ulama-ulama terdahulu, istilahnya yang terdahulu itu mempelajari, maksudnya di Indonesia itu kalau mazhab Syafi'i atau Abdullah bin Idris. Iya. Jadi kenapa dan apa ininya, apanya, asal usul apa bagaimana gitu? Baik, sudah. Demikian, terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekalian bacanya namanya mazhab. Zal jangan jadi S, mazhab jaga mazhab. Ada juga orang bilang ustaz, oh gak enak ya ustaz. Zal, ustaz. Ya, pakai zal. Kalau zal maka ada zal, ada za, ada dal.
Nanti ada dha, ada dha, ada dal juga supaya beda. Ya, mazhab itu ada 4 yang menjadi rujukan. Yang pertama mazhab Imam Maliki, Malik bin Anas. Yang kedua Imam Hanafi, Imam Hanafi. Terus di bawahnya lagi Imam Syafi'i, As-Syafi'i dan Muhammad bin Idris gitu ya. Terus bawahnya Imam Syafi'i ada Imam Hambali. Imam Hambali itu. Nah, keempat mazhab itulah guru dan murid, Pak. Iya, guru dan murid. Imam Maliki, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Hanafi, berguru juga kepada Imam Maliki. Nah, Imam Hambali itu termasuk murid Imam As-Syafi'i. Jadi murid dan guru canggih semua. Pertanyaannya, apakah harus bermadzhab? Jawabannya tidak harus. Khususnya di Indonesia itu mazhab itu tidak menjadi ketentuan harus bermadzhab. Tidak ada ketentuan di ulama di Indonesia. Kalau Bapak di Mesir, saya sampaikan di Mesir itu semua umat Islam wajib bermadzhab dan memilih salah satu yang 4 itu. Mestinya ada satu lagi Pak, mazhab yang kelima namanya mazhab Az-Zahiri. Ini juga masih muridnya Imam As-Syafi'i, mazhab Az-Zahiri. Cuman ini nggak berlaku karena muridnya tidak mengembangkan ajaran gurunya. Makanya murid itu penting bagi guru. Pertama untuk menyampaikan ilmu. Yang kedua, tersebar luasnya ilmu dari gurunya itu muridnya. Imam As-Syafi'i ya itu menjadi besar karena muridnya terus berkembang, banyak semua menyampaikan. Ditambah lagi dukungan pemerintah di mana beliau berada. Contoh di Mekah itu mazhabnya ikut Imam Al-Maliki, tapi untuk hariannya itu ikut Wahabi. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kan nempel pemerintah, nempel raja As-Saud itu ketika itu awalnya, sehingga pendapatnya Wahabi ini menjadi kebijakan pemerintah berlaku sampai masuk kepada ibadah, maka muncul Wahabi. Padahal mazhab di Mekah itu Imam Maliki. Nah itu yang kita hadir. Yang kedua, kenapa harus bermadhab? Jawabannya tidak harus bermadhab, tetapi bermadhab itu lebih aman. Kenapa bermadhab? Jawabannya, apapun perbedaan ataupun apapun ibadah yang kita laksanakan, ketika terjadi perbedaan itu pasti jawabannya ada iya dan tidak, boleh atau tidak. Nah, ketika Bapak mengatakan misalkan, Pak saya ini boleh nggak membaca Al-Quran tapi saya sudah batal, jawabannya cuma 2, boleh atau tidak. Kalau yang dibilang, oh menurut saya boleh, menurut Bapak boleh, dasarnya apa? Dalilnya mana? Wah saya nggak tahu. Kalau tidak tahu tapi berpendapat ini, menurut pendapat saya boleh, bertanggung jawab di hadapan Allah. Demikian juga mengatakan, oh menurut saya tidak boleh, yo dasarnya apa? Kamu yang tidak boleh, ya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Gara-gara kita mengatakan tidak boleh, akibatnya selesai sholat, Pak daripada ngobrol yang kurang manfaat, kurang berpahala, baca Quran, sudah batal Pak. Gara-gara batal, hari ini tidak baca, besok nggak bisa, tahu-tahu seminggu, tahu-tahu sebulan, tahu-tahu setahun nggak baca Quran, gara-gara batal wudu gitu. Nah ini contoh. Nah kalau gitu sebenarnya bagaimana? Nah, maka perbedaan pendapat itu, setiap pendapat itu sudah ada pendapat dari mazhab tadi. Saya kalau boleh gambarkan, ibarat sebuah pertandingan sepak bola, pemainnya itu kita ini pemain dalam lapangan itu, dua kesebelasan itu. Maka mazhab tadi saya sulit gambarkan sebagai hakim garis, lari sana, lari sini gitu, mengawasi segala pergerakan dari pemain itu. Bila tidak terjadi konflik, tidak terjadi tindakan kasar, tindakan segala macam, itu bendera klebet ya bener ya, klebet bendera hakim dari situ digulung, dilihatin aja nggak masalah. Tapi begitu tendangan 5 menit pertama sudah patah kaki, jungkir balik, berantem, ya terpaksa dikibarkan. Maksud saya, mazhab tadi ketika terjadi konflik tentang perbedaan pendapat segala macam, lihat apa kata pendapatnya imam yang 4 itu. Sudah, contoh kemarin yang kita kasih contoh, kalau
anak ayam, lagi ayam besar ditabrak motor, gitu kan? Ketika ayam jago ditabrak motor, dibiarkan mati, tabrak, waduh ini mati pak. Ada tukang ketoprak, pak pinjam besoknya dipotong, akhirnya mati kan? Mati. Pertanyaan, ayam yang dipotong yang tadi ditabrak motor halal apa haram? Yang halal angkat tangan. Tuh, 1, 2, 3. Yang lain pak, yang haram angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 2. Terus yang bingung angkat tangan pak. Ini contoh, ini perbedaan, ini kan perlu keputusan pak. Sekarang pertanyaannya, yang mengatakan halal dasarnya apa? Karena mati dipotong. Kalau yang mengatakan haram alasannya? Belum dipotong, udah dipotong, sama-sama dipotong nih pak. Sebelah nih, ayam jago dia jalanin, rupanya motor kejebur, udah kondisi sudah nggak ketulungan, itu kritis. Kira-kira 5 menit saja mati ini karena bekas tabrak motor. Dibiarkan mati, ditabrak motor tanpa diapa-apain, mati, bangke, haram dimakan. Ini karena masih lebek-lebek begitu itu, bapak pinjam bisunya, bismillah gitu kan. Selamatlah ini ayam, mati pak ya, dipotong. Cuma hukumnya ayam yang dipotong mati dipotong, tapi sebelum ditabrak motor. Kalau dibiarkan tanpa dipotong juga mati. Ditabrak motor mati, dipotong juga mati. Ini ayam yang sudah ditabrak motor akan dibiarkan mati, sebelum mati dipotong, akhirnya mati. Hukumnya halal atau haram? Halal. Ya halal. Ngikut pendapat Imam siapa pak? Nah ini kan jadi masalah nih. Saya kasih tahu pak ya. Menurut Imam As-Syafi'i rahimahullah, nih ya bapak berpendapat saya Syafi'i loh pak gitu. Maka pendapat Syafi'i ayam model begini haram. Ayo, waduh kecewa saya kata Imam Syafi'i ternyata. Selama ini bapak kan Syafi'i kan. Ternyata menurut pendapat Imam As-Syafi'i haram pak. Kenapa? Menurut pendapat Imam As-Syafi'i, ayam yang boleh dipotong itu yang beliau mengatakan hayatun mustaqirah, mempunyai kekal hidup. Contoh, saya tangkap ayam, saya potong mati. Ini kalau ayam saya nggak potong, saya biarkan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan nggak mati. Itu namanya hayatun mustaqirah, kekal dalam hidup. Matinya karena kita potong. Kalau tadi itu mati karena dipotong, andai tidak dipotong tetap. Nah itu tidak memiliki kekekalan hidup. Menurut Imam Syafi'i haram. Yo. Tapi boleh nggak pak? Boleh. Menurut Imam Hanafi halal. Ayo udah pak, saya Imam Hanafi aja tentang itu ya, biar halal. Logikanya Imam Syafi'i adalah andai itu tadi ayamnya gede pak ya, jago gitu. Andai anak ayam segini pak, tabrak motor pak, dibiarkan mati apa dipotong pak? Urusannya berarti masalah sayang sama nggak sayang, yang bukan hukum kan. Imam Syafi'i tidak bicara sayang atau tidak, bicara hukumnya. Begitulah pendapat. Maka penting ikuti madhab. Kenapa? Mau lari kemana saja itu sudah dibingkai oleh para madhab, sehingga mengikuti pendapatnya para ahli lebih aman. Supaya nanti sini, kamu pernah makan ayam yang dipotong ada tabrak gaji ya? Pernah ya Allah. Kenapa kamu makan? Itu kan haram. Tapi dulu saya mengikuti pendapat Hanafi, benar kamu pendapatnya benar ya, amat gampang, kira-kira gitu doang. Jadi kalau kita ini nggak ahli bidangnya, maka kita mengikuti pendapat menurut ahlinya, aman. Nah gitu. Jadi saya nggak pakai madhab-madhaban, maka ketika wudhu, contoh wudhu kan wajib perintah Quran pak. Ketika wudhu, ngusap kepala ini seberapa banyak? Ya kalau bapak bisa, kalau ngusap kepala gimana pak? Cepuk gitu pak ya. Sah nggak pak? Sah menurut siapa? Tuh kan gitu kata saya. Nah ini tanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau salah pendapatnya. Perlu saya kasih tahu lagi. Apa itu? Menurut Imam Syafi'i, wamsahu bi ru'usikum, usaplah ya, usap atau sapulah kepala kalian. Itu tangan kita basahi keran, kita colek mau kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu gak ada masalah. Minimal 3 kali basah. Menurut kitab Safinatul Najah Imam Al-Ghazali itu Imam Syafi'i. Itu apa? Asal terusap oleh air wudu minimal 3 kali. Ini kalau begini berapa kali pak? Udah mencukupi pendapat Imam Syafi'i.
Tapi kalau Bapak ngikuti, nah, tadi ngikut Hanafi kan karena ayamnya biar halal gitu kan. Nah, Imam Hanafi minimal selebar telapak tangan, Pak. Jadi kalau tangan basah langsung begini, Pak. Kurang dari selebar telapak kanan nggak sah menurut Imam Hanafi. Repot banget, sapi lagi aja deh, Pak. Nah, kan bolak-balik nggak ada dia. Belum lagi menurut Imam Malik, wah kalau gitu supaya beda Pak, saya Imam Maliki. Kalau Bapak mengikuti Imam Maliki, maka kita bisa perhatikan kaum laki-laki, bapak remaja muda itu, kalau wudhu begini Pak, ini bunyi langsung begini. Ah itu Maliki Pak. Setengah kepala dibasahin benar tuh. Kalau menurut Imam Maliki itu, jadi tangan dibasahin dua-duanya, langsung diusapkan ke belakang begini, ke depan lagi. Itu Maliki. Jadi mau lari kemana? Maksudnya gimana ya? Saya begini aja deh Pak. Gitu. Wah, jadi kunjung itu nanti. Itu namanya punya pendapat sendiri. Kalau pendapat sendiri atau begini tadi masih cara Imam Syafi'i itu tadi. Yang penting terbahasakan sebagian. Tapi semuanya sepakat. Rambut yang panjang tetap bagian kepala yang diusap, nggak boleh yang di ujung. Bisa jamblas. Rambutnya 1,5 meter. Nggak boleh ujungnya diambil begini, itu nggak boleh. Tetap harus yang di kepala, walau tidak sampai membasahi kulit kepala. Jadi imam itu tertib banget memberikan bimbingan, memberikan batasan supaya apa? Maka perbedaan itu pasti ada. Contoh surat An-Nisa ayat yang ke-43, ingat saya sana kata Allah, aula mastumun nisa atau la mastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Menyentuh apa? Sentuhan ya, menyentuh. Kalau maka Imam As-Syafi'i berpendapat itu senggolan kulit. Tadi kata la masa, la masa itu cuma bersentuhan. Tapi Imam Hanafi kalau cuma senggolan kulit nggak batal. Yang membatalkan itu maaf bersetubuh. Nah itu beda, tulisannya sama tuh, aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i mengatakan senggolan kulit aja, sentuhan itu batal selama bukan mahram. Tapi Imam Hanafi kalau begini mah nggak batal. Yang batal itu bercampur badan. Karena dari kata lamisa menggunakan asal kata begitu. Terakhir, Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i yang karena guru dan murid kan. Dalam surat Al-Baqarah 158, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awil tamara fala junaha ayyatawafa bihima. Kata Quran, siapa orang yang berhaji atau umroh tidak dosa kiranya menempuh di antara keduanya Safa Marwah. Perjalanan Safa Marwah disebut sa'i. Ya, dikenal dengan istilah sa'i. Hukum sa'i itu sunnah apa wajib? Ketika orang itu umroh dan haji. Dua ulama besar ini pun berpendapat. Imam As-Syafi'i, Safa Marwah yang namanya sa'i kategori wajib atau rukun umroh. Menurut Imam Hanafi cuma sunnah. Imam As-Syafi'i mengatakan, Imam Hanafi mengatakan sunnah, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Nggak dosa kok kalian melakukan. Wah ini cuma sunnah aja. Berarti cuma nggak dosa kok kalian lakukan. Sekedar boleh berarti hukumnya sunnah menurut Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya itu wajib, sehingga kalau dilaksanakan denda nanti dia. Kenapa? Nah Imam Hanafi berapa? Dulu di Safa dan Marwah itu, di atas Safa, di atas Marwah ya, itu ada berhala. Orang-orang jahiliyah suka Safa Marwah bersihin berhala, puja-puja berhala, turun lagi. Nah turun ayat maka nggak ada dosa kalau kalian menempuh. Imam Syafi'i berpendapat itu sudah tidak ada sekarang ini, dan orang-orang kafir musyrikin tidak pernah ada yang ngolok-ngolok kita kalau melakukan Safa Marwah. Dulu sahabat keberatan melakukan Safa Marwah, alasan apa? Nanti ke Safa diolok-olok orang kafir, ya maka sampai ikut-ikutan. Memang sih nggak ada berhalanya, tapi di situ dulu ada berhalanya. Takut diolok-olok itu, maka kata Allah nggak dosa kalau kalian menempuh. Lakukan boleh, nggak lakukan apa-apa. Maka Imam Hanafi berpendapat itu cuma sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib. Kenapa? Sekarang kita Safa dan Marwah nggak ada yang ngolok-ngolok, dan sudah nggak ada berhalanya. Sebelum saya kabarkan di atas Safa dan Marwah itu ada berhala, Bapak tahu nggak kalau dulu ada berhala di Safa dan Marwah? Sebelum saya kasih tahu, jawaban kita juga nggak tahu kan gitu. Nah ini Imam Syafi'i karena orang nggak pernah tahu sudah Safa melakukan itu lebih baik dikasih hukum wajib di dalam haji.
Begitu di dalam perbedaan pendapat tentu punya argumen karena memahami silsilah latar belakangnya, bahkan sejarahnya bagaimana, paham betul itu ulama sehingga berani memberikan keputusan seperti ini. Dan keputusan ulama-ulama itu bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Ada rujukan hadis-hadis Nabi. Tapi kalau kita berpendapat hadis yang mana yang dipakai, nggak tahu Pak. Nah, makanya nggak usah ikut menetapkan hukum, malah nanti bertanggung jawab di sisi Allah. Ikut saja yang ada. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah benar Imam Syafi'i masih ada pertanyaan darah dari Rasulullah? Kalau dari Imam Syafi'i betul masih ada anak keturunan samping nyambung kepada Rasulullah. Betul, dalam silsilahnya beliau nyambung kepada Rasulullah. Betul silsilah. Nah, kalau tadi Bapak ulama terdahulu, yang namanya ulama itu dimulai dari para sahabat. Maka ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Mutaakhirin itu sekarang menjadi kata mutakhir. Oh, ini teknologi mutakhir. Mutakhir itu belakangan jatuhnya. Jadi ulama mutaqaddimin itu dimulai pasca Rasulullah dari para sahabat sampai tahun 200. Lebih dari tahun 200 itu sudah masuk ulama mutaakhirin. Nah, seperti itu Bapak. Jadi sekarang itu gak ada mutaqaddimin, semua mutaakhirin semua. Mutakhir belakangan semua. Ada rumusan di dalam kemadhaban diketentukan fikihnya seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan. Nanti kalau ada ditanyakan lagi. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u fihi dharbani. Al-awwal dharbun fi tolakihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna zawatul khairi. Fasunatu ayyuki'a at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'i fihi wal bid'atu ayyuki'a at-talaqa fil haidhi aw fi tuhrin jama'aha fihi. Asani wa dharbun laisa fi tolakihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un as-saghiratu wal ayisatu wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Artinya apa? Ini kita bicara tentang wanita-wanita yang boleh ditalak atau tidak boleh ditalak, diceraikan atau tidak diceraikan. Disebutkan wanisa'u fihi dhurbani, ada dua golongan wanita di dalam urusan cerai, dalam talak. Yang pertama, dhurbun fi tolakihin sunnah. Satu golongan itu yang dikategorikan sunnah, maknanya boleh. Wanita ini dalam keadaan wanita seperti ini kalau ditalak boleh, tidak ada larangan, tidak kena haram di dalam mentalaknya. Kata sunnah. Lawan sunnah dengan bid'ah, tapi bukan bid'ah yang sering kita dengar. Jadi pengertian bid'ah itu banyak banget, tinggal pembicaraannya. Sunnah lawannya bid'ah. Dalam hukum biasa sunnah lawannya makruh. Tapi dalam hukum fikih ini bid'ah lawan sunnah. Bid'ah sunnah itu sesuatu yang boleh dikerjakan. Kalau bid'ah kategori memang sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Wa bid'atun wa hunna dawatul haid. Saya ulangi. Satu golongan dharbun fit tolakihin sunnatun. Satu golongan adalah wanita yang dibolehkan di dalam talaknya atau ditalak itu boleh. Dan golongan yang kedua yaitu mereka wanita-wanita yang jangan ditalak atau tidak boleh, waktunya tidak tepat mentalak wanita tersebut, zawatul haid, karena mereka dalam keadaan haid. Terus sekalian, jadi begini, kalau pasangan suami istri tidak tahu bagaimana sebab musababnya, nggak tahu dari angin, hembusan angin dari mana, tahu-tahu suaminya marah langsung menceraikan istrinya. Seorang suami menceraikan kepada istri kena dua hukum. Saat mengatakan talak itu dikatakan sah atau boleh.
sunnah bahasa ini tadi dibolehkan sunnah. Tapi ketika suami menyatakan talak kepada istrinya, boleh kena hukum yang kedua, bid'ah, yaitu terlarang untuk mentalak. Apa itu keadaannya? Fasunnatu ayyuka talaqu fi tuhrin ghairu mujammi fihi. Yang pertama, wanita yang ditalak itu adalah wanita atau istri yang dalam keadaan suci. Dia bisa sedang sholat, ya sama-sama sholat, puasa dalam keadaan suci. Maka dalam keadaan suci dan tidak dicampuri semalam. Nah gitu. Kalau semalam bercampur badan dengan istrinya, lalu istrinya dalam keadaan suci, suami mencampuri malam dalam keadaan suci, pagi-pagi menceraikan, tidak boleh, haram. Itu bid'ah, terlarang. Jadi kalau wanita dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid dan tidak bercampur semalam, maka suami menjatuhkan talak kepada istrinya sah. Itu sunnah. Kata sunnah maknanya boleh ya, bukan wah sunnah Pak harus dilakukan, bukan. Ya sunnah bahasanya sebagai kata boleh. Sebaliknya wal bid'atu ayyukat talaqa, yang kedua yang namanya bid'ah, mentalaknya itu terlarang dikarenakan apa? Ayyukat talaqa fil haid, karena wanita tersebut dalam keadaan haid. Maka kalau misalkan tidak tahu bagaimana, suami lalu menyatakan, ya sudah kamu saya cerai, kata suami begitu. Maka istrinya bilang, bang aku dalam keadaan haid, batal, tidak boleh diceraikan, masih dalam keadaan haid. Atau ya semalam bercampur badan, terus pagi-pagi nggak tahu gimana, udah kalau gitu kamu cerai aja, gitu. Dia, istri nggak bilang adalah semalam bercampur, nggak bisa juga. Nah itu namanya sedang bid'ah. Dari menceraikan dalam badan bid'ah yang sedang terlarang adalah dua. Pertama, wanita dalam keadaan haid, atau wanita dalam keadaan suci tapi habis bercampur badan, nggak boleh diceraikan. Jadi kalau menceraikan dalam keadaan wanita normal, keadaan suci dan tidak habis bercampur badan, itu di dalam tapi juga nggak boleh Pak ya habis dicerai baru campur badan, itu nggak mungkin. Nah itu secara hukum. Nah berkaitan dengan bercerai tadi, Al-Quran surat Al-Baqarah 229 Allah firmankan at-talaqu marratan. Seorang laki-laki, suami sehebat apapun, seganteng apapun dia, ketika dia menyatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawinnya tersebut tunai, sah kata saksi, maka dia cuman punya kesempatan menceraikan istri dua kali. At-talaqu marratan, jadi tolak itu cuma dua kali, dan talak yang bisa dirujuk itu cuma dua kali. Nah kalau sampai talak tiga dia tidak bisa lagi, jangankan dirujuk, menikahi aja sudah nggak bisa. Itu kalau talaknya lebih dari tiga, kalau talak lebih dari dua. Jadi cuma satu ya. Ketika seorang suami menceraikan istri, maka yang saya sampaikan, wanita tersebut cari spedol Pak, pen atau spedol, lalu cari kalender tanggal di mana suami mengatakan tadi, katakan hari ini, bunderin tanggalnya, plus lihat jam berapa tadi barusan suami bilang. Kalau sekarang itu misalkan jam 18.50, ya sudah tanggal 8 dibunderin, dikasih jam 18.50. Langsung berjalan. Kalau stopwatch udah detiknya berjalan, menitnya berlaku. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan. Ketika tanggal 8 juga per hari ini, tapi gunakan yang hijriah, bukan masehi, kelamaan kalau masehi, pakai hijriah. Tapi kita gampang saja, tanggal 8 November 1850 suami menjatuhkan talak. Maka nanti tanggal 8 Desember jam 18.50 berarti 1 bulan. Nanti 8 Januari 1850 bulan kedua, 2 bulan. Terus 8 Februari jam 18.50 3 bulan. Nah kurun waktu sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan ini namanya masa idah. Sini sama sini mentok, jam 18.50 itu mentok, itu namanya masa idah. Nah dalam masa idah ini boleh merujuk itu menarik ucapan kepada istrinya. Misalkan kalau tadi mengatakan aku ceraikan gitu, maka dibalik ma atau bu,
saya menyesal atas ucapan saya, maka saya cabut ucapan saya tidak menceraikan lagi, saya tidak lagi menceraikan kamu dan kamu istri saya. Itu namanya merujuk. Maka batal cerai tadi selama masa 3 bulan, maka dia boleh kembali berumah tangga atau ikatan rumah tangga jadi satu lagi. Kenapa? Masih masa iddah, boleh dicabut baru sehari atau 2 bulan 29 hari. Berarti hari ini sudah tanggal 8 tadi Februari tadi, tapi jam 5 tadi dicabut, masih rujuk. Kenapa? Masih spare waktu, estimate waktu. Tapi kalau sudah tadi 8 Februari 1852 putus pernikahannya, sudah cerai beneran. Terus bagaimana? Istri sudah boleh nikah dengan yang lain karena sudah putus pernikahannya. Begitu pas 3 bulan 3,5 suaminya udah mah kita balikan aja yuk, kita rujuk lagi. Nggak bisa rujuk, tapi tajdidun nikah, harus nikah ulang. Pertanyaannya, apakah harus pakai penghulu? Bapak hadis sekalian, bahwa penghulu itu tidak termasuk rukun dan wajibnya nikah. Karena rukun nikah cuma 5: mempelai pria dengan membawa mas kawin, mempelai wanita seorang wali dari ayah kandung wanita atau dari pihak ayah, kakeknya, buyutnya boleh, kakaknya ayah boleh, adiknya ayah yang laki-laki boleh, atau saudara kandung. Tidak boleh dari saudara ibu, karena wali harus dari ayah. Terus 2 orang saksi atau lebih. Terakhir ijab qabul. Apa ijab, Pak? Ijab itu apa? Loh, kita sering dengar loh Pak ya, udah Pak, bentar lagi mari kita sama-sama ikutin akad nikah dan kita masuk syarat yang rukun yang kelima, yaitu ijab qabul. Ijab artinya diterima, qabul artinya kebalik. Ya, ijab itu pasrah atau penyerahan. Qabul artinya penerimaan. Begitu kita walhamdulillahirabbil alamin, orang bilang qabul, tapi itu ya, maksud terimalah ya Allah doa kami bareng-bareng tadi. Qabul kan gitu, terimalah. Berarti qabul itu artinya penerimaan, ijab serah. Nggak ada penghulu, Pak. Penghulu itu disebut petugas pencatat akte nikah. Misal, ini forumnya acara akad nikah, pengantin ada, walinya ada, bapaknya perempuannya ada, mau nikahin sendiri. Ditunggu dari tadi penghulu jam 7, dah ini jam sekian nggak datang 7:30. Begitu jam 7 seperempat, udahlah kita nikahkan saja, gitu aja kata bapaknya. Ya udah, ayo saya nikahkan, gitu kan. Dengan prosedur yang sama, nih saksinya ada segala macam komplit, langsung aja dinikahkan aja nih pengantin oleh bapak kandung perempuan. Sah, Pak. Gimana Pak? Sah. Baru kedua. Begitu saya tungguin, datang juga penghulu. Pak penghulu sini Pak, duduk Pak. Pak penghulu, kami sudah nikahkan putra putri kami, sekarang Bapak catat dan mana buku nikah. Gitu aja. Kata penghulu, oke, gitu aja. Orang penghulu itu nggak menjadi syarat sah atau tidaknya. Jadi nikahkan saja oleh bapaknya. Terus benar nih Pak udah nikah kata penghulu. Bagaimana Pak? Iya Pak, sudah Pak. Ini loh Pak videonya, ini loh fotonya Pak. Baik terjadi nikah. Ya sudah, keluarkan koreksi sedikit, catatan sesuai, tanda tangan, sempurna, amplop, tenteng. Penghulu kan tugasnya cuma itu doang. Anda sudah dikeluarkan buku, boleh pulang. Berkat bawa pulang, ya. Anda jemput lagi. Jadi penghulu itu petugas pencatat akad nikah. Jadi nggak menikahkan. Dulu aja itu orang tua itu penghulunya suka nakal, Bapak nikahkan sendiri atau wakil ke saya. Begitu tawarannya. Orang tua bapak-bapak dulu, Pak penghulu aja. Ya udah, ayo Pak penghulu, saya minta tolong atau tolong wakilkan saya untuk menikahkan putri saya. Setelah diterima, baik saya terima. Penghulu jadi wali, Bapak tidur boleh. Udah diambil alih walinya oleh penghulu. Penghulu yang bijaksana mengatakan, baik Bapak, sekarang Bapak nikahkan putri Bapak. Begitu dong arahkan. Kalau nggak bisa ikutin saya, bimbing, keren. Makanya nanti kalau Bapak masih punya gadis yang mau nikah, Pak penghulu, saya ingin menikahkan putri, tolong dibantu saya. Begitu aja, biar Bapak nikahin sendiri. Kapan nikahin putri? Anak satu-satunya perempuan nggak nikahin, nggak komplit itu nanti. Paham Pak ya? Nah itu di antara pengertian itu.
Jadi di dalam talak tadi sebutkan seperti itu. Nah kayaknya kalau talak cuma 2 ya. Kalau yang pertama tadi akhirnya putus, 3 bulan selesai putus, maka 4 bulan baru sadar dia mah udahlah, anak yang desak, bapaknya ngamuk, ibunya marah-marah, udah kamu balik lagi ke sana. Tapi sudah 4 bulan, berarti masa iddahnya sudah habis. Kalau suruh balik lagi, ya udahlah kita rumah tangga lagi, cuman nggak boleh rujuk, tetap harus nikah. Nah ketika nikah ini kembali 2 kali cerai lagi, butuh lagi cerainya Pak. Kenapa? Karena nikah dia. Tapi kalau yang pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia rujuk, maka kembali rumah tangga, tetap talak jatuh sudah, tinggal 1 lagi. 7 tahun kemudian nggak tahu bagaimana malah jatuhkan talak lagi, sah talaknya, berlaku lagi tadi, tulisin kalendernya, kasih jamnya lagi 3 bulan. Nah kalau 3 bulan dia rujuk, akhirnya sebelum 3 bulan dia rujuk, maka kembali rumah tangga, tapi talaknya sudah habis, sudah 2 kali talak. Jangan sampai menjatuhkan talak yang berikutnya. Ketika talak dia sudah ucapkan 2 kali, sudah nol, tidak punya talak, kok dia menjatuhkan talak lagi, itu namanya talak 3. Udah nggak punya kok menolak, ya kan nggak punya lagi, kena namanya talak 3. Nah ketika talak 3, istri kena masa iddah 3 bulan. Setelah masa iddah 3 bulan tadi habis, suami ini tidak bisa lagi menikahin dia karena sudah talak 3. Terus bagaimana cara untuk kembali bisa nikah? Maka istrinya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nikah beneran, ya campur badan dulu. Begitu campur badan hamil, jadi diceraikan nggak Pak? Wah, makanya nggak bisa. Akhirnya ini ternyata lebih nyaman, lebih terus. Nah ini nganggur Pak, nggak bisa lagi menikahin. Itu mah hukuman dari Allah. Nah, andai menikah dengan orang yang kedua itu dapat berjalan 1 tahun, ternyata diceraikan oleh suami yang kedua tadi, diceraikan, masa iddah habis, dia baru bisa kembali ke suami yang pertama yang menceraikan. Nah itu caranya. Cuman kadang dalam kehidupan ini suka ada namanya dipolitisir, didramatisir maksud saya. Begitu dia nyesel menceraikan istrinya talak 3, nyesel dia, aduh gimana, nggak boleh kamu nikah lagi walaupun sudah masa iddahnya. Terus gimana dong? Sebelum istrimu nikah lagi kepada orang lain, ya nggak terima dia. Akhirnya dia cari orang, ada istilah muhalil, untuk bisa menghalalkan. Dia cari teman, ada teman udah lama, mohon maaf suaminya istrinya sudah nggak ada, udah lama. Akhirnya gini, saya minta tolong, mau nggak? Tolong gimana? Saya itu kemarin kata dia menceraikan istrinya 3 kali, talak 3, jadi saya nggak bisa nikahin lagi dong. Terus kamu tolong saya supaya saya bisa kembali kepada istri saya, tolong saya kamu nikahin istri. Jadi ini laki-laki yang dipilih orangnya, kamu ya tolong saya suruh nikah, dibiayai semuanya, biaya pernikahan, mas kawin disiapkan itu. Udah lama kali nggak punya istri, dinikahkan Pak, dikasih wanita, mau nggak Pak? Mau dia, tapi kan nggak tahu hatinya Pak. Ya dan tolong ya, iya tapi nanti itu ya gitu. Iya orang belum mencari. Begitu sudah nikah selesai sah resmi, kata dia udah kamu ceraikan. Kenapa seharusnya nyeraiin? Kan istri saya sah ini. Pengadilan mana saya ikutin. Nah ini menang dia Pak, dia sah Pak. Walaupun toh laki-laki nih saya kasih duit, nanti kamu nikahin, saya biayain, pagi akad nikah, sore diceraikan, belum bisa, harus campur badan dulu. Gitu. Jadi cuma nakal-nakalan nggak bisa Pak. Allah Maha tahu, Allah paling jelas juga. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba bikin tipu daya, Allah juga bikin tipu daya. Tipu daya Allah lebih keren. Jadi kalau mereka akal-akalan, Allah punya akal-akalan juga lebih bagus akal-akalan Allah. Jadi nggak boleh kalau cuma nakalan begitu. Kesannya apa? Udah diceraikan, nanti nggak bisa, harus campur badan. Nah kalau ketika sekali bercampur langsung nelor, wah kan nggak bisa lagi. Nah itu lagi yang dimaksudkan, makanya nggak boleh. Jadi Quran itu membela wanita tuh banyak ayat-ayat yang membela kepada wanita, kepada laki-laki mengatur Pak. Laki-laki bagian yang diatur.
Nah, yang kita di wadhur laysa fitulaki husnatun wala bid'atun. Nah, ini perempuan-perempuan yang tidak termasuk yang sunnah, tidak masuk yang bid'ah. Ada golongan yang ketiga nih, tidak sunnah, tidak bid'ah. Itu siapa? Nah, ini yang pertama adalah mereka itu ada 4 golongan. Pertama, anak perempuan yang masih kecil. Kan ada dulu nikah apa namanya? Nikah di bawah umur. Nah, itu kalau nikah kecil itu diceraikan, dia nggak kena bid'ah, nggak kena sunnah, orang masih anak-anak. Yang kedua, perempuan yang tidak bisa, ya masih udah umur, yang sudah nggak datang bulan, nikahin seorang ibu usia udah 67. Ya sama sudah anak ini 70, 67 kan nikah. Nah, ini nggak ada masa iddahnya. Yang begini ini kan nggak ada menstruasi lagi. Nah, itu nggak kena hukuman sunnah ataupun bid'ah. Juga perempuan hamil ataupun perempuan yang berhulu. Wanita hamil nggak bisa diceraikan ini karena tidak kena bid'ah, tidak kena sunnah. Dalam keadaan hamil, karena ketika wanita hamil itu diceraikan pada dasar cuman masa iddahnya jadi 2. Kalau dia hamil muda, usia 45 bulan diceraikan, itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Berarti tunggu sampai 9 bulan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masuk ke 10, 7 bulan masa iddahnya. Berarti harus nanggung jaminan nafkahnya. Kalau hamilnya itu hamil tua, usia 8 bulan diceraikan, maka 2. Pertama, sampai dia melahirkan ditambah 3 bulan, 8, 9, 10, 11, 12, 5 bulan dia bayar. Nah, itu bisa jadi wanita hamil diceraikan karena masa iddah ada pilihan 2. Kalau hamil muda sampai melahirkan, kalau hamil tua melahirkan plus 3 bulan. Nah, ini ilmu berkaitan dengan ilmu perceraian supaya tidak dosa di dalam menceraikan atau sah, tetapi tidak perlu dipraktekkan di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia rezeki yang luas, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, keluarga kita keluarga dilimpahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dipanjangkan jodohnya dan dikumpulkan juga di dunia ini dalam keadaan iman ibadah kepada Allah dan berkumpul nanti di akhirat dalam surganya Allah dalam keluarga kita. Amin dan amin. Sadaqallahul adzim dan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa rizqan wasi'a wa 'amalan taqabbala. Allahumma ij'alna imaman adilan. Allahumma ij'alna imaman adilan. Allahumma ij'alna imaman adilan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang adil ya Allah, membina, melangsungkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan taat ibadah kepadamu dan menjaga kehidupan dengan keridhaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah ketemu lagi. Wallahu muwaffiq lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.